Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Iya, barusan sudah ngaosnya, tadarusnya sudah mulai lancar ngaji Qur'annya. Iya, jangan susah terus ya, harus ada perubahan setiap saat. Malam kemarin kita ngebahas apa? Rukun iman. Coba ucapkan al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dari hadis yang dibacakan oleh kita barusan sama-sama ada disebut dengan iman kepada malaikat Allah. Sudah hafal 10 nama malaikat dan tugasnya? Hafal tidak? Yang pertama malaikat apa? Jibril. Tugasnya apa? Ya, yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Jibril tadi kan disebutkan tugasnya itu menyampaikan wahyu ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu tugas malaikat Jibril juga mengajarkan agama kepada umat Allah. Ya, mengajarkan agama kepada seluruh umat yang ada di dunia ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebut juga Ruhul Kudus. Apa istilah panggilan Jibril? Ruhul Kudus. Yang kedua malaikat apa? Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Iya, bisa menurunkan hujan, mengatur rizki. Jadi rizki itu saya mengatur. Nyata Allah. Salah satunya yang tugasnya mengatur rezeki adalah malaikat Mikail, gitu ya. Jadi malaikat Mikail tugasnya tadi barusan apa? Mengatur rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terus selain mengatur rizki juga menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, gitu ya. Jadi kalau punya anak nanti namanya Mikail ya, halus, bagus namanya. Yang ketiga malaikat apa? Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Jadi kamu yakin kiamat akan datang? Yakin ya? Nah, ketika kiamat datang, maka malaikat Israfil yang meniup, nah, terjadilah kiamat. Jika di kerajaan-kerajaan gini, baginda raja telah tiba. Nah, nanti ketika hari kiamat tiba, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Yang keempat malaikat apa?
Roil. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Gitu. Jadi sekarang ini malaikat Israel sedang mengintai kita semuanya. Kita nggak tahu ya, karena jodoh, kematian, kebahagiaan, kecelakaan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Yang kelima malaikat apa? Munkar. Apa tugasnya? Jadi tugas malaikat munkar itu bertanya di alam kubur. Jadi malaikat munkar itu memberikan pertanyaan kepada orang mati di alam kubur. Ketika itu nanya, "Man rabbuka?" Kamu nanya. Enggak boleh gitu. Jawab. Malaikat munkar nanya, kamu bertanya-tanya. Jangan seperti itu, nyebelin cek malaikat teh. Ya. Oke, itu malaikat munkar ya. Tugasnya bertanya di alam kubur. Yang keenam malaikat apa? Apa tugasnya? Sama. Ya, malaikat munkar dan nakir itu jadi di alam kubur itu gini, kan diantar oleh orang tua, keluarga semua. Waktu itu babah mautnya di alam kubur. Nah, semua orang pada pergi meninggalkan kuburan. Selama ada orang belum. Semua pergi. 7 langkah dari kuburan malaikat datang. Nanyaan anu di kubur. Nah, siapa yang diberi tugas oleh Allah? Itu malaikat munkar dan nakir gitu. Jadi amal mereka itu seperti apa ditanya. Makanya kita harus berdoa kepada yang sudah meninggalkan kita semuanya. Ini semuanya ini yang duduk ini semuanya nggak punya orang tua ya. Neneng sama Ucen nggak punya babah, Alif nggak punya mama, Desidi nggak punya babah juga. Ya Allah. Jadi coba doakan orang tua supaya di alam kuburnya itu terang benderang dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh malaikat munkar dan nakir ya. Doakan ya orang tuanya ya. Salah satunya Allahumma gfirlahu kalau untuk bapak, kalau untuk ibu Allahumma gfirlaha gitu ya. Coba untuk ibu, untuk bapak Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus kalau untuk mama tinggal ganti kuhanya. Doakan, kalaupun enggak sama hu enggak apa-apa. Sok doakan ya, atau kamu doakan juga doa buat kedua orang tua. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi nanti di alam kubur juga akan disayang oleh Allah, betul? Doakan orang tua ya. Jangan lupa doakan orang tua terus-terusan. Yang ketujuh malaikat apa? Raqib. Apa tugasnya malaikat Raqib? Mencatat amal baik manusia. Jadi malaikat Raqib itu bukan hanya amalan kita saja yang dicatat. Ingat, niat baik catat. Niat baik kita dicatat. Jadi ketika kita berniat, ya Allah, aku akan bangun gasik setiap subuh. Itu udah niat, dicatat menjadi satu kebaikan oleh malaikat Raqib. Ya Allah, aku ingin sekali membahagiakan orang tuaku. Itu niat kan? Itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Jadi niat nu alus, niat yang baik, walaupun belum dilaksanakan dalam bentuk tindakan, itu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Jadi silahkan mulai sekarang
berpikir yang positif, berdoa yang positif, berkata-kata yang positif, maka segala hal-hal yang positif, segala hal-hal yang baik akan mendatangi kita semuanya. Jangan pernah berpikiran buruk, jangan pernah berpikiran negatif. Komo ke Allah, ke sesama manusia pun tidak boleh, ya. Latih mulai hari ini ya. Oke, berikutnya yang ke-8 malaikat apa? Atid. Yang ke-8 malaikat apa? Atid. Apa tugasnya? Mencatat amal buruk manusia. Jadi kebalikan dari malaikat raqib ya. Jadi mencatat amal buruk manusia. Oke, terus karena itu hindarkan diri kita, jauhkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk karena ada yang mencatatnya, yaitu malaikat atid. Yang ke-9 malaikat apa? Malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Menjaga pintu. Betul, menjaga pintu neraka. Jadi tugasnya itu ngejagaan pantau neraka. Sampai ada dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarkan Tuhanmu mematikan kami saja. Terus kata malaikat Malik, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Diseseh, dikecrok. Ketika dosa-dosanya tinggal sedikit sebelum hari pembalasan gitu ya. Terus yang ke-10 malaikat Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Jadi kebalikan dari malaikat Malik. Dan malaikat Ridwan ini karena menjaga pintu surga, dalam beberapa kisah disebutkan, dalam beberapa kisah Islami disebutkan bahwa malaikat Ridwan itu selalu menyambut dengan senyuman, dengan ramah semua hamba Allah yang masuk surga. Silakan masuk Neneng, silakan masuk Alif, silakan masuk Hussein, silakan masuk Desi. Gitu. Jadi selalu tersenyum. Jadi kalau kamu buat baut, kamu siga ngejaga neraka. Tapi kalau senyum, kamu seperti menjaga pintu surga. Ya, ucapkan. Malaikat Jibril, sebutkan. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan Wahyu Allah. Malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki. Malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar tugasnya bertanya di alam kubur. Malaikat Nakir tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur. Kat Nakir tugasnya memberi pertanyaan di alam kubur. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Amal buruk manusia. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Menjaga. Nah, itu ya kajian kita untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah rezeki orang tua kami semuanya. Jadikan kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.